1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Evi Sutanto dari GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami berbincang tentang Aku Telah Melihat Tuhan. Dan melihat Tuhan itu kalau kita baca konteks di Maria yang melihat kebangkitan Yesus ya ketemu secara fisik. Kalau zaman now mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa melihat secara fisik ya, tetapi tidak semuanya. Tidak semua. Yang bisa kita kerjakan hari ini adalah kita merasakan hadirat Tuhan, sama dengan ketemu Tuhan itu ya. Ya, kenapa kita harus ketemu Tuhan, Bu Evi? Kekasih Tuhan, silahkan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon SMS saya buka untuk Anda mulai dari sekarang. Kenapa kita harus ketemu Tuhan? Ya, kita orang-orang percaya kepada Tuhan harus ketemu Tuhan ya. Jangan ketemu yang lain ya. Iya. Sebab apa? Di dalam Yohanes 20 ayat 31 berkata demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Kristuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya apa? Iman kita percaya itu supaya hidup, bukan iman yang mati ya. Tetapi kita yakin dan percaya. Contoh Maria itu akhirnya percaya. Nah, murid-murid yang lain karena tidak melihat secara fisik, tetapi akhirnya mereka dilawat Tuhan secara fisik, akhirnya menjadi percaya. Thomas yang tidak percaya akhirnya menjadi percaya. Demikian juga kita mungkin setengah percaya atau hanya mendengar dari kata orang lain sehingga menjadi percaya, tapi tidak pernah merasakan Tuhan sendiri. Itu wajib ya, hukumnya wajib untuk ngerasakno Tuhan sendiri ya, merasakan hadirat Tuhan sendiri. Nah, Bu, ada banyak orang sudah melakukan seperti yang Bu Evi lakukan. Saya sudah baca firman, Bu, berdoa, tapi saya kok nggak pernah ngerasakan hadirat Tuhan. Miss-nya di mana itu? Ya, iman ini harus dibangun ya, di atas firman. Sudah baca firman tapi kok gak kerosok. Ya, pagi tadi saya renungan bahwa minta mata rohani kita ini disingkapkan. Jadi ada satu selubung ketika kita membaca kok gak ngerti, kok gak ketemu Tuhan dan sebagainya, bla 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 bla. Karena mata rohani kita ini masih ada selubung yang menutupi. Nah, seperti Musa waktu ketemu Tuhan, dia menyelubungi supaya sinar kemuliaan Tuhan yang ada di dalam dirinya itu istilahnya sekarang terpapar ya. Orang nggak terpapar misalnya, orang nggak takut, orang nggak menjaga jarak sama dia gitu ya, dicelubungi. Tapi kalau selubung itu diangkat, maka kita akan melihat wajahnya yang sudah tidak ada sinarnya, misalnya kan begitu ya. Nah, jadi supaya apa? Kita harus melihat Tuhan supaya kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Ini percaya. Nah, karena apa? Banyak kabar-kabar yang diselewengkan bahwa Tuhan Yesus tuh gak bangkit, tetapi dicuri murid-murid waktu malam. Nah, ini ada di Injil, bisa dibaca di situ. Jadi ada berita-berita hoax. Zaman dulu itu ada hoax juga. Bukan hanya zaman sekarang ya. Iya, ya toh. Jadi tidak hanya zaman sekarang lagi nge-hoax. Dulu yang nge-hoax. Jadi imam-imam kepala itu menyuap prajurit yang melihat dengan mata kepala sendiri supaya bujuk, supaya bohong bahwa murid-murid itu lo datang, karena mereka takut bahwa orang-orang jadi percaya, orang-orang jadi pengikutnya, jadi enggak lagi menghormati kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi ada unsur politik lah. Nah, jadi tujuannya supaya kita ini percaya sungguh-sungguh. Jadi Tuhan itu perlu menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, atau sebetulnya pengennya ya pada semua orang ya. Tapi nek tiba-tiba nampak, lah itu nanti kedatangannya yang kedua. Semua orang bisa melihatnya. Semua orang bisa melihat. Nah, sekarang
ditunggu Itu dulu. kalau Tuhan melakukan itu seluruh dunia langsung bertobat, Bu. Iya langsung. Gak pakai lama. Gak pakai angel tuturane. Gak pakai itu dia. dituturi sudah. Nek semua Langsung orang tobat, sudah Bu. bisa melihat Tuhan secara fisik. Lah, ya toh. Orang-orang percaya akan bersama-sama Tuhan, ya kan? Untuk dikatakan itu terangkat ke awan-awan. Nah, Iya. tapi hari ini kita masih belum lihat semua kan. Nah, jadi supaya iman kita ini bertumbuh dan hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa dia mati dan bangkit. Nah, gitu. Harus percaya pemberitaan. Dan percaya gitu. bahwa dia hidup. Iya, Dia mati Tuhan dan yang bangkit hidup. Iya. untuk hidup yang kekal. Iya, Nah, iya. Oke, jadi iman kita tuh kita harus ketemu Tuhan untuk meneguhkan iman kita ya. Ya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. ya, jadi kita nggak gampang goyah Ya, iman ya. ya, Nanti ya. kan Tuhan Yesus datang kembali mau apa? Mau cari iman. Ada Ya. iman nggak di bumi ini? Jadi kita nggak gampang diselewengkan oleh Betul. orang. Oleh Ya kan? ajaran-ajaran yang tidak Ajaran benar. palsu, ajaran yang nyeleweng dan sebagainya ya. Oke, baik. Selain itu untuk apa kita ketemu Tuhan? Nah, pada masa-masa ini seperti saat ini ada COVID ini. Masa pandemi? Iya. Heeh. Ini betul-betul suatu ujian ya Ya. bagi kita orang percaya ya. Saya nggak ngomong orang di luar Tuhan. Ya. Tapi bagi orang percaya sungguh-sungguh ujian. Letak Ternyata- ujiannya di mana, Bu? Letak ujiannya ternyata zaman PB waktu Yesus masih menampakkan diri itu sudah terjadi. Murid-murid itu diuji imannya, yaitu apa? Waduh, Tuhan Yesus mati tiba ya. Ternyata mati. Wes kita balik aja lah, pergi pantai lagi yuk, jala ikan lagi. Kenyataannya mereka kembali kepada kehidupan lama gitu loh. Ya. Dulu mereka dipanggil waktu menjala ikan, ya toh. Yang manggil meninggal, padahal sudah dikasih tahu Balik 3 hari lagi. lagi aku bangkit. Wis Lali. hilang itu wis lali dalane ya kan. Angel tuturane lali dalane. Sama dengan kita, Bu, Sama. ya. Akhirnya mereka wis nek ngene carane, ayo Balik balik aja. ae wis dolek iwak. Tapi Tuhan itu baik. Nah, melawat mereka ya kan. Akhirnya mereka dipanggil kembali, diingatkan akan panggilan nih, tujuan hidupmu itu bukan itu. Ya, ya. Kamu harus jadi penjala manusia. Sampai pada akhirnya ditegaskan dalam amanat agung ya toh, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Lah disitulah mereka diteguhkan kembali panggilannya. Nah, ini kalau kita terapkan pada masa pandemi saat ini, banyak loh orang bisa berubah loh ya. Iya. Hah? Iya. Bisa nggak berubah? Bisa, Bu. Bisa. Ini gimana? Susah nih. Susah mau khotbah di gereja mana tutup semua. Terus aku harus hidup ya apa? Ya Katanya ikut Tuhan diberkati. Lah sekarang ini kok susah. Aku harus melaksanakan kehidupanku sehari-hari gimana? Akhirnya ada yang jadi apa? Ahli kuliner, ya itu enggak masalah sih. Ya saya katakan baik-baik saja, tapi jok lali dengan panggilannya. dengan panggilanmu. Mari kuliner ya, ayo khotbah lagi. Ya. Saya juga punya loh. Bisnis kuliner. Oma Evi Kitchen. Oma Evi Kitchen. Promo ini. Hubungi nomor di bawah ini ya. Bukan promo, tapi aku mendaya gunakan talentaku untuk apa? Untuk orang-orang jemaat yang saat ini juga terkena pandemi. Ini kan enggak bisa kerja dan sebagainya ya, tak ajari itu. Makanya saya bilang hubungi nomor di bawah ini, saya dapat berapa persen gitu nanti ya. Boleh ya. Jadi supaya niru, yang bikin ini ternyata bisa dijual. Nah, itu saya maksud tujuan bilang saya. tadi betul kan? Dikasih Tuhan. Nelly memang beliau ini. Nenek lincah. Iya toh. Supaya jadi berkat. Tetap aja supaya jadi berkat, supaya mereka iya ternyata bisa gitu loh. Enggak ada kata enggak bisa kalau orang mau
belajar. Kadang-kadang begini Bu, ada orang-orang yang mungkin di masa pandemi ini akhirnya panggilannya mungkin bukan di berbisnis, tapi ketika pandemi ini kan semua cara dicoba, tadi kuliner, jualan dan lain sebagainya. Ternyata kok enak ya, untungnya juga lebih gede Bu daripada saya melayani Tuhan. Nah bagaimana ini? Kadang-kadang kan betul. enak gitu. Ini saya juga ini agak keluar sendiri dikit dari topik. Kemarin saya akan jalan di belakang kompleks perumahan saya itu ya seperti gang kampung, tapi karena bisa jadi jalan pintas jadi rame sekarang ya. Saya melihat rumah-rumah desa itu sekarang dibangun di halaman depannya itu jadi toko-toko kelontong kecil. Nah, ya kan? Mereka jual apa? Ternyata mereka jual makanan ternak, jual plastik-plastik bungkus, plastik kresek, jual makanan ikan. Suwe-suwe lama-lama tak lihat jual pisang barang. Buat apa ini? Walah makanan burung. Tak lihat itu kreatif ya. Terus mulai jualan tanaman hias, pot-pot plastik. Mungkin mereka terdampak ya. Karyawan yang ter-PHK. Saya rasa begitu ya. Sehingga mereka harus makan kan, cari uangnya gimana. Kreativitasnya keluar. Nah, kreativitasnya keluar, semangatnya keluar. Mereka bikin kios-kios di depan dan mereka jual apa saja yang dibutuhkan rakyat. Nah, ada nasi kucing. Apa ya? Nasi ikan kucing, ikan daging kucing apa piye? Kalau nasi kucing. Nasi kucing. Maksudnya nasi itu sedikit. Bukan kucing bukan kita yang habis makan terus meong, bukan. Ya kadang-kadang istilahnya itu menarik lucu-lucu ya. Ini untuk menarik membeli. Nah, kan kita jadi kepengen beli. Saya pernah loh tertipu. Nah, kenapa, Bu? Soalnya tulisannya gini, pisang goreng pasir. Waduh, ini berarti sehat ya. Gorengnya sama pasir. Saya berhenti beli, enggak tahu nih apa. Ya ampun. Iya, kayak dikasih crispy itu loh, maksudnya itu loh pasir, ya pancet digoreng sama minyak. Jadi tertipu deh. Jadi jangan sampai sesuatu yang sepertinya kelihatannya lebih enak, lebih cuan begitu ya, mengalihkan panggilan kita. Ya, enggak boleh. Jadi kita tetap ya memberitakan Injil. Di sela-sela mungkin kita banyak waktu, bolehlah kita berdagang. Siapa melarang? Tuhan enggak melarang kok. Ya kan? Waktu itu pun juga murid-murid ketika sedang memancing itu kan dapat pancingan. Apa kok memancing? Menjala itu kan jalannya juga hampir robek kan. Tetap juga diberkati Tuhan kan. Tapi panggilan utamanya bukan itu. Harus kembali kepada panggilan. Kembali ke panggilan utama. Akhirnya murid-murid kan jadi rasul-rasul ya toh. Akhirnya mereka mendirikan jemaat gitu loh. Maksudnya itu begitu. Baik. Jadi jangan lupa dengan panggilan kita. Untuk itu mesti ketemu Tuhan setiap hari. Setiap saat supaya kenceng, supaya nggak melenceng. Lah saya saja kalau nggak baca firman iso jadi tukang masak. Karena pinter masak dan suka masak. Karena akhirnya jadi pinter masak terus kepengen masak terus. Itu dia. Nah akhirnya Alkitabnya ditutup. Nah ya apa? Nggak boleh kan? Nah itu. Baik. Jadi kenapa kita harus ketemu Tuhan? Supaya iman kita ini diteguhkan. Kemudian panggilan juga kita juga diteguhkan bahwa panggilan kita boleh melakukan yang lain sebagai apa? Kalau panggilannya sebagai pebisnis. Monggo itu kan bisnis lagi lockdown sekarang, maksudnya lagi sepi. Terus jadi pendeta. Kan enggak mungkin gitu. Karena bisnis sepi jadi pendeta. Loh, pendeta itu bukan soal bisnis sepi yo. Iya kan? Pendeta itu panggilan bukan karena apa namanya? Oh, mungkin aku gagal di sini, gagal di situ, gagal jadi pendeta. Itu wis jadi pendeta lho. Ini yang gitu tuturane ya. Stubborn tadi ya. Jadi pendeta itu enggak gampang ya. Pertama ya memang terpanggil ya. Kedua ya dipilih oleh Tuhan. Memang enggak sembarangan, enggak setiap orang. Tahan enggak gitu loh. Dulu saya ini kerja kan ada jam kerjanya ya. Enak kerja Bu ya. Enak kerja, enak di rumah wis gak ngurusi kerjaan kan ya.
ada cuti ya, Mm-mm. bisa ngelencer nggak ngurus kerjaan. Sekarang ya Nggak apa? ada cutinya. Nggak ada loh, ya kan? 24 jam 24 jam. sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, handphone saya ini nggak pernah mati. Oh, aduh. 24 jam sampai kadang kepanasan baru tak matiin. Tapi karena apa? Saya tuh merasa gini loh ya, tanggung jawab ya, punya domba-domba. Sekarang nek Bu Wayu punya domba atau anak gitu, bisa tidur pules 24 Nggak jam? bisa. Nggak kira iso. Nggak bisa. Kadang-kadang anaknya nangis ngeh, ya. Kadang-kadang sakit, Iya, lah itu nek sakit iya. tambah gak turun, Tambah ya nggak kan, tidur. nggak tidur. Iya, Bisa sudah orang tua nyenyak ketika Iya, punya anak, nggak iya, bisa. nggak bisa. Mikiri, oh cucuku apa ya, nah punya cucu ya sih dipikir ya kan. Nah jadi inilah maksudnya tadi, Ingat dengan panggilan kita. ingat panggilan kita. Jadi bukan berarti pendeta itu terakhir ya. Lek wis kabeh gagal dadi pendeta. Oh enggak ya. Pendeta itu harus bisa di segala bidang ya. Ya, Ngurusi ya. ini itu Semuanya. semuanya dan Oke. ndak ada tidur. Nggak ada libur ya. Ndak ada libur, ndak ada tidur. Oke. Mau tidur di telepon Nah, ya. Bu sakit. Iya. Bu ada yang meninggal. gitu. Heeh. Ya, Oke. Oke, iman sudah teguh karena kita ketemu dengan Tuhan setiap hari. Kemudian panggilan kita juga diteguhkan. What Ya. next? Yang terakhir yaitu supaya kita mampu bersaksi. Mampu ya kan? bersaksi. Oke. Orang bersaksi itu banyak sing Hmm. saksi, tapi kadang-kadang kesaksiannya orang dipakai, ya kan? Tapi gimana hidupmu sendiri ketemu Tuhan itu diubah enggak? Mampu bersaksi bahwa aku telah melihat Tuhan dan memberitakan kabar baik itu. Ya. Iya. Saya memang pernah diajak aliran-aliran lain kan, banyak aliran itu di Indonesia ya toh. Terus ya apa ya cara menolak ya? Karena saya tahu ini tidak sealiran sama saya ya. Akhirnya saya ngomong, "Duh, kamu baru ngomong ya. Kamu kalian ini baru ngomong dari buku ya kan. Tapi aku itu sudah melihat Tuhan." Mingkem deh. Ya kan? Setelah itu tak ceritakan mujizat-mujizat yang saya alami ya kan. Keadaan-keadaan yang saya alami, perubahan-perubahan kehidupan yang saya alami ya. Ya memang kita ini kan diperbaiki dari hari ke hari. Proses, saya bukan ya. mengatakan bahwa saya sudah sempurna, Ya. no. Tapi saya tetap kadang ya jatuh, jadi residivis. Kumat itu tadi kan aku ngomong kumat ya toh, namanya sih daging ya kan, kadang kumat. Tapi nak kita sudah lihat Tuhan itu, ya nggak lama-lama kumate gitu loh. Nanti ya balik baik lagi. ya, terus next level kita lebih baik lagi ya gitulah, ya kan. Jadi kita bisa ngomong, bisa bersaksi ke orang, cerita ke orang tentang apa yang kita alami. Iya, akhirnya orang-orang yang mau menyelewengkan saya tadi dengan paham-paham mereka, akhirnya mundur. Jadi aku bisa menikmati dengan Tuhan saja. Iya kan? Iya. Iya. Jadi kita harus punya dasar juga yang teguh ya. Ya. Nanti kebenaran firman itu. Iya, kita harus pegang firman itu. Ya kan? Jadi tidak mudah diselewengkan. Oke, baik. Kekasih Tuhan, apakah hari ini Anda sudah melihat Tuhan? Kalau Anda belum melihat Tuhan, segeralah Anda bersekutu dengan Tuhan, maka Anda akan melihat Tuhan, merasakan hadiratnya, dan itu akan mengubahkan hidup kita. Iman kita semakin diteguhkan, panggilan kita diteguhkan, dan yang pasti kita bisa bersaksi. Yes. Program Bincang Pagi ini juga menjadi salah satu ajang untuk kekasih Tuhan bisa melayani lewat kesaksian kekasih Tuhan. Anda bisa bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan tadi. Silakan Anda juga bisa bertanya, berdiskusi. 0315046000. Saya buka untuk Anda SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.